Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa dengan berjalannya waktu, saat ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang keempat. Untuk itu sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan selalu memberikan kekuatan dan semangat bagi kami semua. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan kita simak bersama-sama dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10 ayat 7 sampai yang ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mendengarkannya, melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai masyarakat atau warga Indonesia, saya percaya Bapak Ibu pasti mengenal atau mendengar salah satu tokoh nasional di Indonesia. Dia adalah Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang terkasih, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang terkenal karena beliau pernah mempunyai satu semboyan, di mana semboyan yang pernah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara kurang lebihnya demikian. Ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tulodo, tutwuri handayani. Itulah satu semboyan semangat yang pernah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara ini mempunyai satu makna, di mana artinya adalah seorang guru atau pemimpin itu harus bisa memberi dorongan dari belakang, kemudian juga bisa memberikan semangat di tengah-tengah muridnya. Dan yang terakhir adalah bisa menjadi teladan ketika berada di depan murid-muridnya. Itulah Bapak Ibu yang terkasih, satu semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Atau kesimpulannya dapat saya simpulkan dengan demikian, bahwa seorang pemimpin yang baik akan mengarahkan, memotivasi, dan juga mengayomi, melindungi murid-muridnya. Itulah Bapak Ibu yang terkasih, satu semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan dari apa yang diungkapkan Ki Hajar ini merupakan sebuah harapan, impian semua orang ketika mereka, termasuk kita, menginginkan satu pemimpin atau guru yang baik, bahkan yang terbaik. Bicara soal guru yang baik, bahkan yang terbaik, itulah Bapak Ibu yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita simak bersama-sama dari kitab Injil Yohanes,
pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-10, di mana diceritakan pada waktu itu setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Farisi. Mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya Yesus itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa setiap orang yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, dia adalah seorang pencuri. Tetapi lain halnya ketika seorang memasuki kandang domba melalui pintu, dia adalah seorang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mengerti, gembala yang mengenal murid-muridnya satu persatu, dan muridnya pun juga mengenal suara sang gembala tersebut. Kemanapun sang gembala pergi, domba-dombanya akan mengikutinya, dan domba-domba akan ditempatkan pada suatu tempat yang terbaik. Setelah mengatakan hal itu, Bapak Ibu, kemudian Tuhan Yesus menekankan firman-Nya kepada orang-orang Yahudi termasuk orang-orang Farisi. Dikatakan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Dilanjutkan ayat yang ke-9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kemudian yang terakhir, Tuhan juga menekankan kepada orang-orang Yahudi, di mana firman Tuhan mengatakan dengan demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah Bapak Ibu yang terkasih firman Tuhan yang pernah diungkapkan oleh orang-orang Farisi pada waktu itu, di mana dari firman ini Tuhan mendeklarasikan dirinya, siapakah sebenarnya Yesus itu. Dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala. Kenapa dikatakan gembala? Karena dia adalah seperti guru yang baik, pemimpin yang baik, yang berani mengorbankan hidupnya demi keselamatan murid-muridnya atau domba-dombanya. Dan hal yang kedua Bapak Ibu yang dapat kita simpulkan, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah pintu. Dari hal ini akan menjelaskan bahwa setiap orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan, pintunya, jalannya tidak lain dan tidak bukan adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang saat ini boleh kita terima, firman Tuhan yang saat ini boleh kita mengerti, firman Tuhan yang saat ini boleh kita hayati, di mana Yesus itu adalah gembala yang baik dan Yesus adalah pintu untuk menuju ke dalam kerajaan surga yang mulia. Memasuki kehidupan kita saat ini Bapak Ibu yang terkasih, khususnya kita masih berada di dalam nuansa COVID-19. Kita masih harus selalu berjuang melawan COVID-19 sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba-domba dari Sang Gembala yang baik. Mari Bapak Ibu, kita tetap terus bertahan, kita tetap terus berjuang, kita tetap terus berharap, kita tetap terus percaya kepada Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus.
Karena Tuhan sebagai gembala akan datang dari belakang untuk memberikan motivasi dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus sebagai gembala akan datang di tengah-tengah kita untuk memberikan semangat agar kita tetap kuat dan yakin. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala akan selalu datang di depan kita untuk memberikan teladan agar kita selamat. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang saya katakan, di suasana COVID-19 ini, mari kita tetap berharap, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus saat ini tetap datang dalam kehidupan kita. Hal ini dapat kita lihat, kita simak bersama-sama. Kuasanya, cinta kasihnya nyata dalam kehidupan kita. Hal ini dapat kita lihat melalui program pemerintah, di mana dengan adanya COVID-19 ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah di dalam kehidupan kita. Di antaranya program keluarga harapan yang akan diperbantukan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan, total sekitar 37,4 triliun. Yang kedua yaitu kartu sembako, di mana setiap keluarga yang terdampak COVID akan menerima bantuan 200.000 per bulan, kurang lebih selama 4 bulan. Yang ketiga Bapak Ibu, ada kartu prakerja bagi mereka yang terkena COVID, yang di PHK, akan diarahkan supaya bisa mengikuti pelatihan selama 4 bulan dan mendapatkan uang 600.000 setiap bulannya. Kemudian ada lagi program pembebasan tarif listrik, dan masih banyak lagi kalau kita mau memperhatikan. Ini semua Bapak Ibu merupakan wujud cinta kasih Sang Gembala yang baik melalui pemerintah kepada masyarakat kita di dalamnya, agar kita tetap bisa melawan, bertahan di dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Dengan demikian mari kita selalu berpegang teguh kepada Sang Gembala yang baik, karena Sang Gembala akan selalu mendorong, memotivasi, mengayomi, memberikan keselamatan, dan akan memberikan berkat-berkatnya bagi domba-dombanya, yaitu saya dan saudara. Tuhan memberkati. Marilah bersama-sama kita berdoa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan berkenan hadir bagi kami semua, dan Tuhan juga berkenan memberikan firman bagi kami semua, sehingga dengan firman yang telah Tuhan nyatakan saat ini Tuhan, kami akan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kami, dan Tuhan Yesus adalah pintu di dalam kami masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan demikian kami dapat merasakan bagaimana kasih karunia Tuhan bagi kami semua, terkhusus ketika kami menghadapi COVID-19. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami semuanya, sehingga kami akan mendapatkan satu keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berserah. Amin. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan yang saat ini boleh kita terima. Semoga bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu semua. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.